wa bi'ulumihi fit dharaini amin. Kita merusakan pengajian tentang ziarah kubur, hukum lan ikhtilaf tentang wong wadon kang ziarah kubur. Le wong lanang tidak ada ikhtilaf bahwa ziarah kubur itu adalah sesuatu hal yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang hadisnya bergandengan. Sing hadis iku ana gandengane. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur itu larangan Rasulullah sebelum ada kekuatan dan keyakinan yang kuat dari umat Islam. Makanya di awal Islam dikhawatirkan terjebak dalam jurang kemusyrikan. Kuntu nahaitukum, sahabat-sahabat, para menungso, seliramu tak larang ziarah kubur. Itu karena ada kondisi secara pragmatis, ada kekhawatiran Rasulullah bahwa pada saat itu keyakinan umat Islam belum kuat, sehingga dikhawatirkan ada yang namanya larangan. Nah, larangan ini itu ada sebab musabab. Berikutnya yaitu fazuruha, maka ziarahlah. Konteks hadis berikutnya yaitu fazuruha, maka ziarahlah. Ya. Berarti bukan sebuah kewajiban, tapi sesuatu yang sunnah, yang mendapatkan pahala. Mongko ziarah kubur fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu menggiring, mengingatkan kepada akhirat. Wa kana sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa jeneng Nabi, yazuru ziarah sapa Nabi kubur syuhada'i Uhudin, ing pira-pira kuburane, ya, kuburane sapa pahlawan di medan Uhud. Wa kubur ahlil baqi, dan kuburane ahlul baqi. Ahlul baqi itu artinya adalah orang-orang yang meninggal yang dikubur di kuburan baqi. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah juga ziarah. Wa yusallimu lan ulu salam sapa Nabi alaihim ing atase ahlul baqi. Ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlal kubur, dara qaumum mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Jadi Rasulullah itu bukan hanya ziarah, tapi sebelum ziarah Rasulullah memberikan salam kepada siapa? Kepada siapa? Para pahlawan di medan Uhud dan di kuburan Baqi. Bukan hanya memberi salam, tapi ziarah. Nah, Rasulullah ziarah, kita mengikuti ziarah, berarti kita mengikuti Rasulullah. Wa yad'u lahum, bukan hanya mendoakan, bukan hanya uluk salam, mendoakan bima taqaddama, ya, kelawan barang kang wis kliwat. Apa maksudnya? Dosa-dosa dan khilaf yang dilakukan oleh para jawara di medan perang yang sudah meninggal di kuburan Baqi. Ini yang kedua sekarang. Waktu lifa fi ziyaratin nisa. Waktu lifa lan disulayaken fi ziyaratin nisa, yang dalam ziarah kuburane wong wadon lil kuburi, marang kubur. Sekarang ada pertanyaan, apakah perempuan itu, ya, boleh atau tidak perempuan itu ziarah ke makam? Nek lanang jelas boleh, bahkan dianjurkan. Kalau perempuan bagaimana?
Faqala jama'atun, ada sekelompok min ahlil ilmi bikarohatiha. Ada sejumlah kelompok, ya juga ahli ilmu, mereka mengatakan bahwa makruh tahrim perempuan yang ziarah ke makam. Ini berdasarkan dari sebuah riwayat, la'ana zawaratil kubur, ya, la'ana nglaknati sapa nabi zawaratil kubur, ing wong wadon-wadon kang ziarah kubur. Ini pendapat pertama. Pendapat yang menyatakan kelompok yang pertama bahwa perempuan itu makruh tahrim, ya, tidak disukai dan tahrim mendekati haram. Au tanzih utawa makruh tanzih, yakni menggunakan dasar la'ana zawaratil kubur. Nabi Muhammad itu melaknati perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Tetapi wadhahabal aktsaruna ilal jawaz, ya, sekarang ada mayoritas rana tuh negano sampean gak apa-apa apa rano ya di embon. Kelompok mayoritas, kelompok yang besar, kelompok yang banyak mengatakan hukum perempuan itu yang ziarah ke makam idza uminatil fitnah, kalau aman dari fitnah maka hukumnya adalah jawaz, artinya boleh. Wong wedok oleh apa ora ziarah? Jawab, wong wedok oleh ziarah apa ora? Boleh. Tapi di sini ada kata-kata selama aman dari fitnah. Tapi Imam Nawawi memberikan pernyataan, jangan karena takut ada fitnah kemudian perempuan tidak boleh ziarah kubur. Hanya karena ketakutan yang belum terjadi kemudian memfatwakan bahwa perempuan dilaknati kalau menziarah kubur. Padahal ada beberapa dalil yang lebih mendasar tentang perempuan itu boleh ziarah ke makam. Pertama, syaratnya adalah aman dari fitnah. Itu pun dibahas oleh Imam Nawawi, jangan karena takut fitnah kemudian perempuan tidak boleh ziarah kubur. Kan nanti bisa dijaga. Mosok ra iso jaga. Karena sekarang tempat-tempat ziarah kubur laki-laki perempuan itu juga ada perbedaan. Walaupun tidak ada perbedaan, mereka kelompok-kelompoknya jadi satu-satu. Jadi ini adalah legalitas perempuan boleh ziarah ke makam. Rawahu Muslimun wastadalu biha bima rawahu Muslimun. Para ulama-ulama yang membolehkan itu dengan menggunakan apa? Dasarnya perempuan boleh ziarah ke makam. An Aisyah ta saking Aisyah qolat dawuh sapa Aisyah kaifa aqulu kalih kaya apa ngucap insun ya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah saya mengucapkan pada saat, bagaimana doa yang saya ucapkan pada saat saya ziarah kubur. Idza zurtul kubur, ya Rasulullah, bagaimana doa apa yang harus saya sampaikan, yang harus saya doakan kepada ahli kubur. Ini menunjukkan bahwa Sayyidah Aisyah itu boleh ziarah ke makam. Artinya Sayyidah Aisyah itu adalah representasi dari perempuan-perempuan yang diperbolehkan untuk ziarah ke makam dan diamini oleh Rasulullah. Qala dawuh sapa Rasulullah, kuli baca Sayyidah Aisyah, assalamualaikum ya ahlad diyar diyaril mu'minin. Selamat. Ini artinya Sayyidah Aisyah ziarah ke makam dan beliau menyampaikan berdoa atas amanat Rasulullah. Doanya yaitu assalamualaikum ya ahlad diyaril mu'minin. Keselamatan atas engkau wahai
ahli diyar mukminin, ahli desane wong mukmin. Hadis yang kedua, itu hadis pertama. Paham nggih? Hadis pertama bahwa Sayyidah Aisyah meminta kepada Rasulullah bagaimana cara berdoa di hadapan ahli kubur. Berarti perempuan boleh apa enggak? Boleh. Hadis yang kedua sekarang, wa bima akhrajahul Bukhari lan wa bima lan kelawan barang akhrajakang ngatoaken Al Bukhari sapa Imam Bukhari anan nabiyya sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam marrotan ya iku liwat marro liwat bi imraatin kelawan wong wadon tabki kang nangis sapa imraah. Ada seorang Nabi Muhammad itu berjalan-jalan ketemu dengan seorang perempuan yang menangis. Inda qabri sobiyin ing dalem sandinge kuburane bocah cilik. Ada seorang perempuan yang tersengguk-sengguk di kuburannya anak kecil, ya. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah, ittaqillaha wadiya sira ing Allah wasbirilan sabar sira. Al hadis. Seorang perempuan itu karena anaknya meninggal, kemudian dia menangis di kuburannya anak, kemudian Rasulullah mengatakan, sabar, Mbak. Wadiya nang Gusti Allah. Wadiya nang Gusti Allah. Ittaqi wasbiri. Takwa nang Gusti Allah dan sabarlah. Sabarlah menghadapi musibah. Walam yungkiru lan ora ingkar sapa Rasulullah alaiha ing atase imraah az-ziarah ta ing ziarah. Ini menunjukkan bahwa perempuan boleh ziarah. Nabi tidak pernah melarang, Nabi tidak mengingkari, bahkan Nabi mengatakan kue sabaro nduk sabaro, anakmu wis mati sabaro, ya sabar kamu. Wadiya nang Gusti Allah. Ini menandakan bahwa apa? Perempuan boleh ziarah. Wa bima rawahul hakim, wa bima lan kelawan barang rawa kang nyritakaken hu ing ma al hakimu sapa Imam Hakim. Anna Fatimatan satemene Sayyidah Fatimah kanat iku ana sapa Sayyidah Fatimah tazuru ku ziarah fi qabri ammiha ing dalem kuburane pamane Sayyidah Fatimah. Hamzata Sayyidah Hamzah Sayyid Hamzah kulla Jum'atin ing dalam saben-saben Jumat. Setiap Jumat Sayyidah Fatimah, ya. Siapa Sayyidah Fatimah itu? Putrinya Rasulullah. Itu ziarah ke Sayyidina Hamzah dari Imam Hakim itu. Wa bi hadisi Abdillah lan saking hadis Abdillah ibni Mulaikah. Abdillah ibni Mulaikah. Anna Aisyah sakit sak temene Aisyah akbalat iku madhep sapa Aisyah zata yaumin ing dalam siji dina ilal maqabir tumeka maring kuburan. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun laha marang Aisyah, ya ummal mukminin, ibune pira-pira wong mukmin. Min aina akbalti, saking pundi panjenengan madhep. Fakolat mongko ngendika sapa Aisyah, min qabri akhin, saking kuburane sedulur ingsun Abdurrahman. Fakultu laha, terus aku ngucap marang Aisyah, alaisa kana yanha Rasulullah, apakah Rasulullah, bukankah Rasulullah sudah melarang Aisyah? Jawabnya apa? Qalat na'am, ya na'am, kana ana sapa Rasulullah nah iku nyegah sapa Rasulullah an ziyaratil kubur, saking ziarah kubur. Benar Rasulullah mencegah ziarah kubur. Tsumma amara bi ziyaratiha, kemudian Rasulullah menyuruh untuk berziarah setelah ada larangan, karena dianggap keyakinan orang pada saat itu sudah kuat. Bon. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah. Wa yujabulan dijawab anhu saking Abu Hurairah aidon halim malih bi annau krana setuhune
mahmulun kang ditanggungaken ala ziarah ing atas ziarah allati kang taktarinu kang bebarengan biya kelawan ziarah fitnatun apa fitnah au muharramun utawa barang haram karena dabi kaya sambat wa nahwihi lan sepadane sambat. Dari Abi Hurairah menjawab juga menguatkan pada saat dilarangnya ziarah ke makam perempuan atau laki-laki itu karena mungkin satu karena ada hal-hal yang diharamkan atau karena ada nadab sambate wong nalikane ditinggal mati sambat nyuweki apa iki lho apa iki ini apa klambi baju iki suweke kabeh karo berok ditinggal karo wong mati, itulah yang menyebabkan keharamannya. Tapi ziarahnya tetap boleh atau bahkan dianjurkan oleh Rasulullah baik laki-laki maupun perempuan. Apa meneh sampean duwe bapak utawa duwe emak utawa wong tuwa sing wis mati, monggo perlu didongakno. Wallahu a'lam bishawab. Allah